Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan akuntansi kita. Di sini saya akan membahas mengenai metode arus biaya persediaan LIFO yang dilihat dari perhitungan secara perpetual dan periodik. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas untuk metode FIFO, di mana metode ini barang yang awal dibeli dan paling awal dikeluarkan. Nah, untuk metode FIFO dalam bisnis makanan ini merupakan hal yang mutlak. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, ya bisa jadi bisnis usahanya akan rugi. Nah, bagaimana dengan LIFO? Nah, singkatnya metode ini di mana produk yang baru saja masuk gudang namun bisa langsung dijual kepada pelanggan. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau misalnya metode FIFO digunakan untuk menjual produk yang mudah kadaluarsa, LIFO ini lebih dipakai untuk produk yang tahan lama. Contohnya seperti baju, sepatu, dan lain sebagainya, atau produk fashion yang memang sedang in atau tren. Jika laku dijual, maka bisa langsung diberikan kepada pelanggan. Nah, untuk metode LIFO saat ini memang sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Sebenarnya nih untuk tujuan metode LIFO adalah untuk mempermudah keluar masuknya barang. Jadi biasanya metode ini diterapkan ketika inflasi berlangsung. Sehingga untuk menutup kerugian atas naiknya harga barang, maka didahulukan barang yang terakhir masuk untuk dijual. Dengan menggunakan metode LIFO ini, membuat laba rugi yang dihasilkan akan menunjukkan angka yang lebih rendah. Nah, nilai ini dianggap oleh perusahaan sebagai tidak relevan, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Dan juga dengan menggunakan metode LIFO, ini akan berimbas pada stok lama yang ada di gudang, yang bisa menimbulkan endapan harga dan tidak bisa dijual belikan kembali. Oke, kita langsung saja kepada prakteknya untuk metode arus biaya perpetual LIFO. Di sini saya masih menggunakan data yang lama atau data dari video sebelumnya di Vivo. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana perbedaannya Vivo yang kemarin kita sudah bahas dan LIFO yang sekarang akan kita bahas. Oke, kita masukkan transaksi-transaksi ini ke dalam kartu stok. Nah, ini yang disebut dengan kartu stok. Oke, saya jelaskan kembali untuk kartu stok ini. Jadi di kartu stok ini memang pada perusahaan ini berbeda-beda, tergantung ya mau seperti apa. Tapi pada umumnya ini seperti ini. Jadi ada tanggal, ada pembelian atau masuknya stok barang atau persediaan masuk. Jadi ada kolom harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan ini stok keluarnya barang atau penjualan barang. Nah, berdasarkan berapa harga pokoknya gitu kan. Dan ada saldo persediaan akhir atau stok akhir persediaan yang ada di gudang. Oke, kita masuk aja pada transaksi yang pertama pada tanggal 1 Maret 2020. PT Reda membeli 15 unit persediaan dengan harga 10.000. Oke. Pada tanggal 1 Maret jumlahnya 15, biaya per unitnya 10 dengan total 150. Nah, karena ini transaksi yang pertama, karena tidak ada persediaan yang tahun lalu atau periode yang lalu, maka saldo per tanggal 1 Maret tetap jumlahnya 15 dengan biaya per unitnya 10.000 dengan total 150. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu penjualan di tanggal 5. Nah, penjualan tanggal 5 Maret ini, dia menjual 8 unit persediaan dengan harga 17.000. Oke, dalam penjualan ini yang jadi permasalahan, berapa sih nilai harga pokok barang yang kita jual? Dan
8 unit ini kita ambil dari persediaan atau stok yang mana? Oke, tanggal 5 Maret berarti penjualannya 8, 10.000 dan 80.000. Kenapa kita menggunakan harga di tanggal 1 Maret? Karena nggak ada penandingannya lagi. Jadi persediaannya baru pada tanggal 1 Maret. Maka 8 jumlah 8 unit ini kita ambil dari yang 15 unit. Maka sisa persediaan akhir 15 dikurangi 8. Jadi berapa tuh? 7 unit di harga 10. Jadi total persediaan akhirnya adalah 70.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu pembelian di tanggal 11. Oke, pada tanggal 11 Maret 2020, PT Reda ini membeli 5 unit persediaan dengan harga 15.000. Jadi kita lihat nih, tanggal 11 dia beli persediaan lagi dengan harga yang beda, berarti persediaan per tanggal ada persediaan per tanggal 1 Maret dan ada persediaan per tanggal 11. Ini nggak bisa digabung ya karena harganya berbeda. Oke, totalnya 75.000. Saldo persediaan akhirnya berarti ada 7 di harga 10 dan ada 5 unit di harga 15. Yang tadi saya bilang, persediaan akhir ini karena harganya berbeda, kita nggak boleh menggabungkan persediaan yang satu atau yang tanggal 1 dengan tanggal 11. Jadi kalau mau ditotalkan, berapa nilai persediaan akhir per tanggal 11 Maret, kalian bisa hitung tuh, 70.000 ditambah 75.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu penjualan tanggal 25. Pada tanggal 25 Maret 2020, PT Reda menjual 6 unit persediaan dengan harga 25. Oke, di sini hati-hati ya. Dia jualnya 6 unit dan ini metodenya metode LIFO, di mana metode LIFO ini last in first out. Jadi yang terakhir kali dibeli ini pertama kali dikeluarkan. Tanggal 25 kita lihat nih, barang yang terakhir dibeli itu barang tanggal berapa? Ternyata yang terakhir dibeli ini kan barang tanggal 11 Maret yang hanya ada 5 unit. Maka ini dulu yang harus dikeluarkan, ini dulu yang harus dihabiskan. Berarti tanggal 25 Maret 5 di harga 15. Oke, berarti nilainya untuk persediaan yang biaya di harga 15 ini 0 ya. Dan 1 kita ambil dari persediaan di tanggal 1 Maret atau sisanya kan 7 ya. Kita ambil 1. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalian perhatikan, berarti yang persediaan di tanggal 11 Maret ini nilainya 0. Nah, di sini sisanya persediaan di tanggal 1 Maret tersisa masih 6 unit persediaan di harga 10 dengan nilai 60.000. Oke, berbeda ya dengan Vivo di video sebelumnya. Kalau Vivo kita ambilnya dari atas, dari yang awal dibeli. Kalau Livo ini dari yang terakhir dibeli dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tanggal 29 yaitu penjualan. Nah, pada tanggal 29 Maret 2020, PT Reda ini menjual 3 unit persediaan dengan harga 30.000. Oke, kita lihat 3 unit. Kenapa saya langsung 3? Karena persediaan akhirnya di sini kan 6 unit dan nggak ada lagi penandingnya, berarti kita ambil dari yang 6 ini. Di harga 10.000, berarti ini 30.000. Berarti sisa persediaan akhirnya 6 dikurang 3, berarti 3 di harga 10.000, berarti totalnya 30.000. Oke, bagaimana? Lanjut ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 31, tanggal terakhir pembelian 10 unit. Tanggal 31 Maret 2020, PT Reda ini membeli 10 unit persediaan dengan harga 20.000. Berarti tanggal 31 ada 10 unit pembelian atau stok masuk dengan nilai 200.000. Maka langsung saja lihat berapa persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya kita turunkan dulu yang 3 unit dari tanggal 29, berarti 30.000, dan 10 unit nilainya 20.000 atau totalnya 200.000. Nah, kalau kita lihat menghitung persediaan akhir untuk metode LIFO perpetual, persediaan akhirnya bisa dihitung sebesar 230. Jadi yang tinggal 31 Maret ya. Untuk HPP-nya di sini kalian bisa hitung 80 tambah 75 tambah 10 tambah 30. Berarti HPP-nya untuk metode LIFO ini sebesar 195. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lagi-lagi kalau misalnya ditanyakan berapa laba brutonya, kita dulu cari penjualannya berapa. Nilai penjualannya sama ya, 376. Jadi kalian kalikan tuh unit penjualannya berapa yang dijual dengan harga jualnya berapa, bukan harga pokok ya, tapi harga jualnya. Nilai penjualannya di total 376. Oke. Laba kotor berarti penjualan dikurangi HPP. Penjualannya 376, HPP-nya juga sudah diketahui 195. Berarti ketahuan laba kotornya berapa? Laba kotornya sebesar 181. Oke, sampai sini bagaimana, bisa dipahami? Kita lanjut ke metode arus biaya periodik LIFO. Masih soal yang sama dan ditanyakan berapa persediaan akhir dan laba bruto. Nah, kita cari dulu nih berapa persediaan akhirnya, terus saya cari berapa laba brutonya. Oke, langkah yang pertama, jadi kalian tentukan dulu nih berapa pembelian persediaan selama periode tersebut. Tanggal 1 Maret, jadi kita lihat dari soal ya. Ada tanggal 1 Maret nih, pembelian persediaan di harga 10.000, berarti totalnya 150. Terus ada lagi tanggal 11 Maret, 5 unit harganya 15, berarti totalnya 75.000. Ini untuk periodik, jadi dihitung semuanya. Terus yang terakhir ada di tanggal 31 Maret, ada 10 unit dengan satuannya 20.000, berarti totalnya nilainya 200.000. Berarti unit yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut ini berjumlah 30 unit. Nah, sedangkan harga pokok barang yang tersedia dijual untuk seluruh unit ya, persediaan yang ada ini sebesar 425.000. Oke. Nah, berapa nih? Hitung berapa yang terjual selama periode tersebut. Berarti langkah kedua kita tentukan jumlah unit terjual dan nilai penjualan persediaan selama periode tersebut. Jadi kita lihat nih transaksi tanggal berapa saja yang merupakan transaksi penjualan. Transaksi tanggal 5 Maret, nah penjualannya 8 unit di harga 17, berarti 136. Ada di tanggal 25 Maret 6 unit 25.000. Totalnya 150. Ada lagi tanggal 29 3 unit. Jadi totalnya 90.000. Maka unit yang terjual selama periode tersebut kita hitung nih, jumlahkan berapa unit. Unitnya ada 17 unit. Nah, nilai penjualannya berapa? Nilai penjualan yang terjadi selama periode tersebut kita jumlahkan juga, totalnya 376. Oke.
Oke, selanjutnya langkah yang ketiga, kalian harus menentukan harga pokok penjualan dari unit yang terjual. Dan kalian cari nih nilai persediaan akhir selama periode tersebut. Nah, data di sini adalah data pembelian di bulan Maret. Ya kan? Jadi di samping jumlah unit persediaan dan nilai persediaan tersedia untuk dijual. Nah, diketahui sebelumnya tadi sudah kita hitung bahwa unit yang terjual ini sebanyak 17 unit. Oke, kalian perhatikan ya untuk 17 unit yang terjual. Kita lihat karena ini metode LIFO berarti barang yang keluar adalah barang yang terakhir dibeli. Berarti barang yang terakhir dibeli ini tanggal berapa? Tanggal 31 Maret. Berarti kita habiskan dulu di tanggal 31 Maret. Kalian perhatikan, lihat baik-baik di sini. Awalnya ada 17 unit yang harus kita ambil. Berarti kita ambil dari tanggal 31 Maret. Ini harus habis terjual 10 unit. Berarti 0 ya. Berarti ada sisa 7 unit. Kita naik lagi ke tanggal 11 Maret. Sisa 7 unit. Habis lagi terjual karena di 11 Maret kan cuma 5 unit yang dibeli. 0. Berarti sisanya 2 unit lagi nih. Kita ambil dari tanggal 1 Maret. Ya. Berarti 15 dikurangi 2 jadi 13 unit yang tersisa dan nilainya 130. 0 unit. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nilai persediaan akhirnya itu sebesar 130 dengan unit yang ada sebanyak 13 unit persediaan. Maka dari sini HPP bisa dicari. HPP dicarinya dari nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, nilai persediaan tersedia untuk dijual ini berapa? 425. Persediaan akhirnya sebesar 130. Otomatis berarti HPP-nya sebesar 295. Nah, udah ketahuan nih HPP-nya berapa. Jadi, kalian tinggal hitung berapa laba bruto. Ini langkah yang keempat. Oke, di sini disajikan nilai penjualan. Jadi di sini ada nilai penjualan terjadi selama periode tersebut sebesar 376.000 dengan penjualannya 17 unit persediaan. HPP yang tadi sudah dicari di slide sebelumnya ini sebesar 295. Berarti laba brutonya bisa dicari kan? Penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualannya sudah diketahui sebesar 376.000 dan HPP-nya juga sudah dicari sebesar 295.000. Maka laba brutonya sebesar 81.000. Oke, bagaimana teman-teman mahasiswa? Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk metode atau untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk metode berikutnya, metode average dapat dilihat di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.